Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial Proof edisi yang ke-25. Oke. Terakhir kita kemarin membahas tentang rumus persamaan hiperbola. Kali ini kita akan bahas sifat-sifat yang bisa kita eksploitasi dalam suatu hiperbola. Salah satunya diantaranya ada sebuah sifat yang keren yang memungkinkan kita untuk melakukan navigasi, mencari lokasi katakanlah pesawat dengan memperhatikan kapan suatu sinyal dari pesawat itu diterima oleh beberapa receiver ya. Nanti akan kita lihat seperti apa cara penggunaannya. Oke, untuk kali ini kita akan bahas salah satu sifat dari hiperbola sebagai berikut. Jadi, misalkan titik P adalah titik pada hiperbola, dan ingat menurut definisi titik-titik di cabang hiperbola yang ini itu adalah titik-titik yang selisih jarak dari P ke F2 dikurangi dengan jarak dari P ke F1-nya itu sama dengan 2A ya. Jadi untuk cabang di sini jarak P ke F2 dikurangi jarak dari P ke F1 sama dengan 2A. Sedangkan untuk titik-titik di hiperbola ini ya tinggal ditukar aja, jarak dari ke F1 dikurangi jarak ke F2-nya sama dengan 2A. Nah, sifat yang ingin kita buktikan adalah sebagai berikut, yakni garis bagi. Jadi, kalau kita punya sembarang titik pada hiperbola, garis bagi sudut F2P F1. Jadi kita tinjau sudut ini F2P F1, kita bagi persis menjadi dua bagian sama besar. Nah, klaimnya adalah si garis bagi tersebut adalah garis singgung. Garis singgung terhadap parabola di P. Oke. Kita coba buat ilustrasinya. Ya, mungkin ini dibagi dua, sudutnya sama besar, mungkin kira-kira ini lah. Ya. Oke, lumayan cukup akurat ini. Oke. Jadi ini garis bagi ya. Oke. Mungkin kita beri nama apa nih? Kita akan buat ini dari sini dengan pusat P dan jari-jari F1 kita buat lingkaran dan katakanlah dia memotong di sini. Jadi ini adalah L ya. Berarti PF1 sama dengan PL ya. Tadi katanya PF2 dikurangi PF1 itu sama dengan 2A. Tapi karena PF1-nya adalah sama dengan PL, berarti PF dikurangi PL itu sama dengan 2A. Jadi ini besarnya 2A ya. Ini 2A. Oke. Oke, nah sekarang si garis ini itu, karena ini sudutnya sama besar, titik-titik yang berada pada garis ini adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama baik ke L maupun ke F1 ya. Jadi kalau kita ngambil sembarang titik pada garis yang hijau ini, karena dia garis bagi sudut P, maka jarak ke L dan jarak ke F1-nya akan persis sama. Nah, untuk menunjukkan bahwa garis ini mau disebut garis apa nih? Garis G ya. Oke. Kita ingin menunjukkan bahwa garis G itu adalah garis singgung dengan cara menunjukkan bahwa setiap kali kita ngambil titik di hiperbola, maka titik itu haruslah berada di sebelah kanannya garis. Jadi ambil sembarang titik Q, cukup ditunjukkan bahwa cukup dibuktikan jarak dari Q ke F1 itu lebih kecil dari jarak Q ke L ya. Nah, kalau ini berhasil ditunjukkan, itu artinya
si Q itu ada di sebelah kanannya garis yang hijau ya, karena dia lebih condong ke F1 dibandingkan ke L. Sedangkan semua titik-titik yang berada pada garis hijau adalah persis titik-titik yang seimbang. Jarak ke F1 dan ke L-nya, jarak ke sini dan ke sininya sama persis ya. Nah, kalau semua titik di kurva itu berada di sebelah kanannya garis yang hijau, ya berarti si garis hijaunya itu merupakan garis singgung ya. Jadi ini cukup dibuktikan untuk setiap Q yang berada di parabola yang tidak sama dengan P. Jadi ambil sembarang titik di parabola yang bukan titik P. Kalau semua titik di parabola ada di kanannya garis ini, dia merupakan garis singgung. Oke. Pertama, kita tahu bahwa si Q ini berada pada parabola ya. Berada pada hiperbola. Pada hiperbola yang bagian sini. Berarti memenuhi definisi hiperbola. Jarak dari Q, kita hilangkan nilai mutlak ya, kita tuliskan seperti ini aja. QF2 dikurangi QF1 ini sama dengan 2A ya. Nah, ini tadi 2A itu sama juga dengan jarak dari P ke F2 dikurangi jarak dari P ke F1 ya. Sedangkan kita ingin ingin mengatakan sesuatu tentang jarak dari Q ke L dengan jarak dari Q ke F1. Di sini ada Q ke F1-nya ya. Kita ingin memunculkan jarak dari Q ke L. Nah, kita lihat bahwa ini kalau kita hubungkan, ini kan bentuk segitiga ya. Nah, menurut kesamaan segitiga, jarak dari Q ke L ditambah jarak dari Q ke F2 itu dia lebih besar dari 2A ya. Oke, jadi kita punya Q F2 ditambah kebalik, maaf. Harusnya ini aja. Ini ditambah ini 2A ditambah QL dia lebih besar dari berapa? 2A ditambah QL lebih besar dari QF2. Oke, jadi kita punya di sini QF2 dia lebih kecil dari 2A ditambah QL. Oke. Kemudian gimana? Kita ingin memunculkan QF1 nih ya. Oke, ini 2A ditambah QL lebih besar dari QF2 ya, karena tadi QF2 dikurangi dengan QL gimana? Sebentar, ini dari mana nih? 2A ditambah QL QF2 dari kesamaan segitiga ya. Jadi menurut segitiga ini 2A ditambah QL ini lebih besar dari QF2. Oke. Nah, sekarang kedua ruas kita kurangi dengan QF1. QF2 dikurangi QF1. Nah, ingat ini definisi hiperbola adalah himpunan titik-titik yang selisih jarak ke F2 dikurangi jarak ke F1-nya sama dengan 2A. Jadi ini sama dengan 2A. 2A-nya bisa kita coret dari kedua ruas. Maka ini lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain, kita punya kesimpulan bahwa QL lebih besar dari QF1. Seperti yang kita inginkan. Itu artinya si titik Q itu lebih jauh ke L dibanding ke F1. Berarti dia
si Q itu harus berada di sebelah kanannya garis yang hijau. Berarti itu menunjukkan bahwa semua titik-titik yang berada pada hiperbola berada di sebelah kanannya garis yang hijau. Atau dengan kata lain, si garis hijau ini merupakan garis singgung terhadap hiperbola di titik P. Ya. Ini sebelumnya bisa diformulasikan juga dengan kalau kita buat sudut ini, maka garis singgung terhadap hiperbola di titik P akan membagi dua sudut F2P sama besar. Begitu ya, bisa dibaca seperti itu juga. Oke, itu salah satu sifat hiperbola. Ada satu lagi yang menarik yang berkaitan dengan hiperbola, apa yang disebut dengan hyperbolic positioning. Oke. Misalkan kita ingin menentukan lokasi dari suatu pesawat ya. Pesawat. Ini anggap saja ini dua dimensi antara pesawat kemudian si dua menara ini pada ketinggian yang sama. Jadi anggap mereka berada pada satu bidang ya. Pada satu bidang yang sama. Oke. Nah, yang sering terjadi adalah clock atau jam yang dimiliki oleh pesawat dan dua tower ini, dua receiver ini nggak sinkron ya, nggak sinkron. Sehingga ketika dia memancarkan sinyal, yang bisa dengan akurat ditentukan itu adalah selisih ya, selisih kapan kedua sinyal itu nyampe. Jadi misalkan katakanlah ketika dia memancarkan sinyal, dia ini baru diterima setelah 2 menit, misalkan di sini diterima setelah 5 menit gitu ya. Jadi yang kita tahu adalah bahwa selisih sinyal yang sama diterima oleh dua tower ini adalah 3 menit ya. Nah, kalau kita tahu waktunya, kita tahu distance-nya ya. Tinggal kita kalikan aja kan dengan kecepatan dengan kecepatan dari gelombang yang dipancarkan ya. Jadi yang kita ketahui adalah kita nggak tahu persis berapa jarak dari pesawat ke menara 1 dan jarak pesawat ke menara 2, tapi karena kita tahu selisih perbedaan, selisih kapan sinyal diterimanya nyampe, yang kita ketahui itu adalah D2 kurang D1. Jadi kita tahu nilai D2 kurang D1-nya. Ini selisih perbedaan jarak ya, selisih perbedaan jarak. Nah, kalau begitu si pesawat ini berada pada suatu titik di mana selisih jarak ke transmitter kedua dikurangi jarak dari transmitter ke transmitter pertama itu sama dengan D2 kurang D1. Nah, tapi itu kan persis definisi dari hiperbola. Hiperbola itu adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya persis sama, yakni besarnya sesuatu ya. Nah, kalau begitu si pesawat ini berada pada hiperbola yang fokusnya dua tower ini. Jadi mungkin katakanlah kita bisa mengandai-andai gambarnya mungkin kayak gini. Ya. Dia ada di hiperbola yang itu. Gitu, ya. Nah, tapi yang kita ketahuinya itu cuman pesawat ini berada pada cabang hiperbola yang ini, entah di mana, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya. Nah, untuk menentukan lokasi dengan tepat, kita akan memerlukan satu lagi receiver. Ya. Jadi kita punya 3 situasi. Di sini ada katakanlah ini sumber sinyalnya. Kemudian ada 3 receiver. D1, D2 sama D3. Oke. Ini ke sini jaraknya D1 yang tidak diketahui. Kemudian ke sini jaraknya D2 juga tidak diketahui, yang ke sini jaraknya adalah D3. Jadi masing-masing D1, D2, D3-nya tidak diketahui. Yang diketahui adalah D2 kurang D1, D3 kurang
D1 ya. Nah, karena D2 kurang D1-nya diketahui, berarti kita tahu bahwa si titik yang merah ini berada pada hiperbola yang fokusnya receiver pertama dan receiver yang kedua. Jadi mungkin hiperbola yang pertama dia berada di cabang yang lebih dekat ke receiver pertama karena dia lebih pendek ini. Jadi mungkin katakanlah gimana nih gambarnya. Ya ini mungkin nggak akurat ya saya gambarnya. Ini mungkin dia ada di hiperbola yang ini. Kemudian dengan pengetahuan D3 kurang D1, kita juga tahu bahwa si titik yang merah ini berada pada hiperbola yang jaraknya D3 kurang D1 ya. Jadi berada pada hiperbola yang titik fokusnya adalah receiver pertama dan receiver ketiga, tapi dia berada di cabang yang ini. Jadi mungkin yang satunya lagi katakanlah oke. Nah, dengan cara mencari titik potong antara hiperbola yang berwarna ungu dan hiperbola yang berwarna hijau, kita bisa mencari lokasi dari sumber sinyal tersebut ya. Nah, ini makanya karena ini menggunakan prinsip hiperbola, makanya ini disebut sebagai hyperbolic navigation ya. Dan ini bisa dilakukan juga untuk titik yang berada di ruang 3 dimensi. Nah, untuk melakukan hal itu kita setidaknya perlu 4 buah receiver ya. Dengan menggunakan 4 buah receiver, nanti dari dari dua receiver kita tahu bahwa si titik ini berada pada suatu hyperboloid ya. Hyperboloid itu versi 3 dimensinya dari hiperbola ya. Nanti dengan prinsip yang sama dia berada pada irisan dari 3 buah hyperboloid ya. Dan bisa ditentukan lokasinya. Nah, ini zaman dulu dipergunakan sebelum ada GPS untuk menentukan lokasi dari katakanlah pesawat, bisa dilakukan multilateration namanya istilahnya ya, penentuan lokasi dengan menggunakan perbedaan time of arrival. Jadi ada sinyal mancar, kita nggak tahu persis jarak dari si sinyal ini ke masing-masing receiver. Yang kita tahu adalah perbedaan selisih jarak ke masing-masing receiver. Ini dengan cara dia mengeluarkan sumber gelombang gitu atau sinyal, kemudian bisa dilihat diukur di sini kapan si sinyal itu diterima di transmitter di receiver pertama dan receiver yang ketiga misalkan, sehingga kita tahu dia berada di hiperbola yang mana. Oke, itu sedikit tentang hiperbola. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap selalu bermatematika.